Hai guys, selamat malam. Assalamualaikum. Aku baru beli minuman untuk persiapan nobar guys. Nanti aku akan nunjukin keseruan gimana nobar. Sekarang aku nobar di Toserba Sunan Derajat guys. Nanti aku akan cerita gimana keseruan dan seperti apa serunya nonton di sini, karena ini adalah budaya Indonesia nobar guys, yang tidak akan ada di Malaysia. Karena di Malaysia biasanya cuma di kedai-kedai mama, kedai-kedai makan, tapi kalau di Indonesia itu memasang screen besar, memasang layar besar. Jadi inilah kehebatan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tak kira lah orang kecil, budak-budak kecil, orang dewasa, perempuan, jadi semua tumplak-plak. Dan di hampir setiap kampung itu ada nobar guys, nonton bareng memasang layar besar guys. Jadi hal-hal seperti ini kalau di Indonesia tidak akan ada yang melawan. Di negara manapun nggak akan ada orang seperti di Indonesia guys. Ini adalah kafe pun ada, restoran pun ada di Toserba Sunan Derajat. Oke, ini adalah detik-detik penalti oleh Romeni. Kita saksikan. Jadi di Malaysia aku selalu pun lihat di kedai-kedai mama, tapi nggak begitu ramai. Tapi aku percaya dan hampir semua orang sepakat, Indonesia kalau hal-hal seperti ini memang nggak ada lawannya guys. Negara miskin, mereka bilang negara miskin, nggak punya makan, untuk makan pun susah. Tapi lihatlah, fakta itu memang di depan mata. Jadi mereka yang mengatakan negara Indonesia miskin itu adalah hanya segelintir orang yang sentimen, hanya orang-orang yang ingin menjatuhkan negara Indonesia. Sedangkan faktanya kehidupan sehari-hari orang Indonesia seperti ini guys. Hampir di semua kampung ada layar. Di kampungku juga ada nobar pakai layar, tapi aku sengaja datang ke sini karena di sini memang sangat-sangat ramai dan tempatnya juga luas, tempat nongkrongnya juga enak. Jadi aku memilih ke Toserba ini guys. Jadi di sini penuh full, ramai sekali, dan aku katakan ini adalah budaya yang sangat-sangat terbaik, sangat-sangat keren, karena hanya di Indonesia yang ada seperti ini guys. Dan alhamdulillah Indonesia sudah mencetak gol penalti dari Ole Romeni yang dihasilkan oleh Kambuaya, dilanggar di kotak penalti, dan Ole Romeni sukses mengeksekusi penalti dengan sangat-sangat tenang, dengan sangat-sangat berkelas. Jadi kita berharap sampai di peluit terakhir, menit terakhir nanti bisa menang guys. Ya, wadidaw, apa benda nih we, sudah selesai 1-0 untuk Indonesia. Dan sayang sekali Australia juga menang melawan Jepang, jadi kita sudah tidak ada harapan lagi untuk lolos otomatis guys. Terpaksa Indonesia harus melalui babak keempat, ronde keempat ataupun playoff guys. Dan sayang sekali juga Indonesia nanti sistem di ronde 4 ini nggak ada home away, jadi tuan rumahnya Qatar dan Arab Saudi guys. Dan harap-harap kita nggak satu grup dengan Qatar, karena Qatar tuan rumah, Arab Saudi tuan rumah. Jadi dan yang lolos ke Piala Dunia di playoff di round 4 ini hanya juara grup guys. Jadi runner up nggak lolos, jadi hanya juara grup yang lolos otomatis guys. Jadi sangat-sangat berat perjuangan Indonesia, timnas kita di round 4 nanti. Jadi kita harus optimis, kita harus berdoa semoga Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Oke guys, sudah selesai, sudah bubar, dan nanti aku akan nunjukin ke kalian perjalanan ke pulang. Malam-malam banyak yang katakan Indonesia itu gelap, nggak ada lampu, miskin, jalannya jelek. Biasalah, orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan negara Indonesia itu memang anggapannya seperti itu, anggapannya miring, anggapannya selalu negatif guys. Oke, aku akan ke parkiran dulu cari moto. Aku naik moto. Memang masih ramai, masih gemuruh, masih merayakan, masih euforia kemenangan Indonesia atas Cina 1-0. Seperti
seperti inilah situasi di Toserba Sunan Derajat guys. Oke guys, aku akan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai rumah karena malam-malam pukul 11 malam nih guys. Malam-malam. Oke, aku sudah di jalan, pulang dengan hati yang gembira, hati yang berbunga-bunga karena Indonesia menang 1-0 ke atas Cina guys. Jadi selamat buat timnas Indonesia yang mainnya sangat-sangat bagus, semangat. Dan untuk di sini aku fokus kepada Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra guys. Egy sangat-sangat cocok dengan Ole Romeni karena dia sangat-sangat padu, karena sepertinya Egy ini memang mungkin dalam 1-2 menit aku nyampe rumah. Oke, aku akan cerita sedikit masalah ya seperti yang tuduhan-tuduhan orang Malaysia, tuduhan-tuduhan penjilat-penjilat yang selalu membela Malaysia, selalu memuja Malaysia, katanya Indonesia itu gelap, katanya Indonesia itu jalannya rusak, katanya Indonesia itu miskin. Jadi seperti yang Anda saksikan tadi waktu nobar tadi, betapa serunya. Jadi mungkin, bagi orang Malaysia yang tidak pernah datang ke Indonesia, mungkin mereka akan beranggapan seperti itu guys. Tapi orang Malaysia yang datang ke Indonesia, yang pernah datang ke Indonesia, yang berteman dengan orang Indonesia, yang tahu seluk-beluk tentang Indonesia, mereka tidak akan ngomong seperti itu. Jadi buat orang yang selalu menghina Indonesia, yang selalu mengatakan Indonesia mundurlah, Indonesia miskin lah, datang ke Indonesia, khususnya di tempatku. Nanti DM aku selalu katakan DM di TikTok, nanti aku akan ajak kalian jalan-jalan, cari kuliner, apa yang kalian mau di tempatku, nanti aku akan ajak kalian. Aku akan bagi free, bagi gratis buat mereka-mereka yang selalu ingin merendahkan, ingin membuktikan gimana sih kehidupan sehari-hari, cara rakyat Indonesia mencari rezeki, kalau malam seperti apa, pemuda-pemuda Indonesia seperti apa. Jadi aku harap untuk netizen Malaysia untuk membuktikan secara langsung datang ke Indonesia, jangan termakan dengan narasi-narasi mereka yang selalu ingin menjatuhkan negara Indonesia, karena mereka ada tujuan mempropaganda, ada tujuan dari segi sentimen, kebencian, ketidaksukaan dengan negara Indonesia. Jadi mereka membuat satu narasi kalau Indonesia seperti ABCD, dan kalian jangan termakan ataupun jangan mempercayai opini-opini mereka yang selalu ingin menjatuhkan negara Indonesia. Jadi di tempatku memang makmur, cara pencarian warga di sekitarku, di kampungku, di kampung sebelah memang bertani, tapi dari segi hasil tani itu memang sangat-sangat luar biasa guys, memang sangat-sangat padu kalau dari segi panen guys. Jadi inilah bukti kalau Indonesia itu nggak seperti yang mereka bilang, seperti mereka tuduhkan selama ini guys. Oke guys, sebentar lagi aku akan nyampe di kampungku. Ini di utara kampungku, di desa Banyubang. Nanti sebentar lagi akan masuk ke kampungku guys. Nanti aku akan nunjukin situasi kalau malam seperti apa. Karena biasa orang Malaysia selalu mengatakan kampung-kampung di Indonesia itu gelap, sunyi, sepi, jalannya semua rusak. Seperti inilah aku membuat satu video ini menunjukkan bukti dan melawan mereka-mereka yang selalu menghina. Jadi karakter orang Malaysia itu kadang, aku tidak menuduh semua orang Malaysia seperti itu. Aku hanya mengatakan sebagian ataupun segelintir orang
yang punya rasa sifat dengki, kebencian terhadap negara Indonesia, terhadap rakyat Indonesia, memang selalu mengatakan seperti itu, miskin, nggak punya itu, nggak punya ini. Jadi itulah anggapan-anggapan orang yang iri dengan Indonesia, anggapan-anggapan orang yang benci dengan Indonesia, dengan rakyat Indonesia. Tapi hakikatnya kehidupan orang Indonesia tuh nggak seperti yang mereka katakan selama ini. Kalau mereka sudah datang ke Indonesia, tahu tentang rakyat Indonesia itu seperti apa, di Indonesia itu seperti apa, aku yakin 100% mereka akan diam, mereka akan menyesal kalau selalu menuduh-menuduh seperti itu, guys. Oke, sudah masuk kampungku. Oke, kita masuk. Nanti akan sampai rumah, guys.